Halo saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, berjumpa kembali dalam katekese digital singkat hari ini. Hari ini kita akan membahas tema apa sesungguhnya makna hidup untuk Yesus. Mari kita simak bersama-sama. Umat Kristiani adalah orang-orang yang berkomitmen menjalani hidup sesuai sabda Allah dan meneladani sikap Yesus. Namun, apa sesungguhnya makna hidup untuk Yesus dan bagaimana caranya? Langkah terbaik mencari tahu seperti apa kehidupan Yesus adalah membaca kitab suci, lalu berusahalah menjadi pribadi yang serupa dengannya. Hidup untuk Yesus jauh lebih bermakna daripada hidup untuk diri sendiri. Ada 10 langkah yang bisa kita terapkan saat beraktivitas sehari-hari jika kita ingin hidup untuk Yesus. Pertama, berdoa. Sisihkan waktu untuk berdoa di tempat yang tenang. Berdoa adalah cara menjalin relasi pribadi dengan Tuhan. Penulis kitab suci menceritakan bahwa Yesus beberapa kali pergi ke tempat yang tenang untuk berdoa. Jika putra Allah saja masih perlu berdoa sebagai bagian dari kehidupan rohaninya, bayangkan betapa pentingnya hal ini bagi kita. Mari kita ikuti teladan Yesus dengan menyediakan waktu untuk berkomunikasi dengan Tuhan dan mendengarkan pesan-pesannya. 2. Menolong orang lain. Hargai kebaikan Yesus dengan berbagi waktu dan tenaga untuk orang lain. Meskipun Yesus adalah putra Allah, Ia datang ke dunia tanpa menuntut orang lain menghormati dan melayani kebutuhannya. Ia memberi makan orang-orang yang lapar, menyembuhkan orang sakit, bahkan rela merendahkan diri untuk mencuci kaki orang lain. Jika kita ingin menjalani hidup untuk Yesus, mari kita teladani cara Yesus memperlakukan orang lain, misalnya menolong orang-orang yang berkekurangan, memaafkan orang yang berbuat salah kepada kita, dan mengasihinya tanpa syarat. Mari kita luangkan waktu untuk menolong orang-orang yang membutuhkan bantuan dengan menjadi sukarelawan dalam komunitas, misalnya membagikan sembako atau mengumpulkan baju layak pakai untuk korban bencana alam. Kita bisa membantu orang lain saat menjalani keseharian, misalnya memberikan makanan untuk orang-orang yang membutuhkan, atau mendengarkan keluh kesah atau orang-orang yang sedang mempunyai masalah. Bagikan berkat yang Tuhan berikan kepada kita untuk melayani orang lain, misalnya pengetahuan, kekayaan, atau talenta-talenta yang kita miliki. Ketiga, pelajari kitab suci. Pahami sabda Tuhan agar kita bisa hidup untuk Yesus. Kita harus mencari informasi tentang Yesus jika ingin hidup untuk dan seperti Yesus. Dalam kitab suci Perjanjian Baru, keempat Injil, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes mengungkapkan kehidupan Yesus dan ajaran yang Ia sampaikan kepada para pengikutnya. Membaca Injil bisa menjadi langkah awal memahami firman Allah, tetapi masih ada hal lain yang harus dilakukan. Sesuai sabda Yesus, kita harus mentaati perintah dalam Matius bab 19 ayat 17 yang menjelaskan betapa pentingnya memahami semua perintah Allah agar kita bisa menjalani hidup seperti Yesus. Luangkan sedikit waktu untuk membaca kitab suci setiap hari, meski hanya 5-10 menit. Langkah ini bisa membantu kita memahami ajaran dan kasih Yesus. Sebaiknya, kita membaca kitab suci pada waktu yang sama setiap hari. Misalnya begitu bangun pagi, setelah makan siang, atau sebelum tidur malam. 4. Sampaikan firman Allah kepada orang lain. Ceritakanlah kasih Allah dan pengorbanan Yesus kepada orang lain. Setelah menonton film yang seru atau menyantap makanan lezat di restoran baru, kita rasanya ingin cepat-cepat menceritakannya kepada teman-teman kita, bukan?
Begitu juga kalau kita menerima rahmat yang mengagumkan dari Yesus. Cara terbaik menghargai kebaikan Yesus adalah membagikannya kepada orang lain. Dengan berbagi kasih, kita sungguh-sungguh hidup untuk Yesus dan menjadikan Yesus sebagai prioritas utama dalam kehidupan kita. Dalam Injil Matius bab 5 ayat 14 tertulis, "Kamu adalah terang dunia." Ini berarti kita harus mewartakan kebenaran dan harapan akan kehidupan kekal dengan menyampaikan firman Allah kepada orang-orang di sekeliling kita yang hidup dalam dosa dan ketiadaan harapan. 5. Menolak godaan berbuat dosa. Berdoalah memohon kekuatan dari Allah untuk menolak dosa. Menjadi umat Kristiani bukan berarti bebas dari godaan untuk berbuat dosa. Yesus sendiri sebagai satu-satunya orang yang tidak pernah berdosa tetap dicobai oleh iblis. Namun, orang-orang yang sudah diselamatkan menerima karunia Roh Kudus yang akan membimbing mereka sehingga mampu menentukan mana yang benar dan yang salah. Selain itu, iman kepada Yesus akan menjadi sumber kekuatan untuk mengambil keputusan yang sesuai dengan kehendak Allah. Dalam Injil Matius bab 6 ayat 13, Yesus berdoa, "Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat." Ucapkan doa ini saat memohon kepada Tuhan agar kita mampu menolak dosa. Dalam kitab 1 Korintus bab 10 ayat 13, Yesus berjanji memberikan kekuatan untuk mengalahkan keinginan berbuat dosa. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. 6. Utamakan Yesus dalam segala hal. Pastikan kita selalu mengutamakan Yesus dalam kehidupan sehari-hari. Perintah Allah yang pertama, "Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku." Alih-alih melarang kita memeluk agama lain, perintah ini melarang kita memprioritaskan sesuatu lebih daripada Tuhan. 7. Jangan menganggap materi adalah segala-galanya. Ingatlah bahwa kehidupan surgawi jauh lebih penting daripada kehidupan duniawi. Tujuan akhir hidup untuk Yesus adalah bertemu Allah di surga dengan melayaninya seumur hidup. Jadi, jangan terlalu sibuk mengejar uang atau materi, misalnya baju, makanan, atau perhiasan, sebab bukan itu syarat untuk meraih kehidupan kekal. Dalam Injil Matius bab 19 ayat 21, Yesus berkata kepada orang kaya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga." Percayalah kepada rencana Tuhan. Berdoalah kepada Tuhan untuk memohon bimbingannya saat menghadapi kesulitan. Tertulis dalam kitab Roma bab 8 ayat 28 bahwa semua yang kita alami adalah bagian dari rencana Allah. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Hal ini benar adanya termasuk ketika kita mengalami penderitaan, misalnya karena penyakit, kemiskinan, atau kehilangan orang terkasih. Oleh sebab itu, tetaplah berdoa sampai Allah mewujudkan rencananya agar Ia dimuliakan melalui apa yang kita lakukan. Dalam Injil Matius bab 26 ayat 39, Yesus berdoa kepada Bapanya agar Ia tidak disalibkan. Walau demikian,
ia tetap mengakui kesempurnaan rencana Allah dengan berkata, "Janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki." 9. Lakukan aktivitas dengan sesama umat Kristiani. Menerima dukungan orang lain jika kita membutuhkannya. Yesus adalah Putra Allah, tetapi ia selalu berada di antara teman-temannya. Selain mengajarkan berbagai hal tentang Allah, Yesus juga menerima dengan rendah hati bantuan mereka saat ia membutuhkannya. Dalam Injil Matius bab 26 ayat 38, diceritakan bahwa Yesus meminta teman-temannya Petrus, Yakobus, dan Yohanes menemaninya berdoa saat ia menghadapi kematian. Kisah ini merupakan ilustrasi yang sangat meneguhkan umat Kristiani dalam memahami pentingnya menjalin relasi yang baik dan saling mengasihi. 10. Jalin hubungan baik dengan orang-orang yang tidak seiman. Yesus berinteraksi baik dengan para pendosa dan pengikutnya. Menjadi umat Kristiani bukan berarti menjauhkan diri dari orang-orang yang tidak seiman. Allah meminta kita mengasihi semua orang, bukan hanya sesama umat Kristiani. Luangkan waktu untuk bertemu dengan siapa saja, sambil mendengarkan mereka menceritakan beban perasaannya dan memberikan bantuan jika diperlukan. Jangan menuntut mereka bertobat dan memeluk agama Katolik. Mereka akan tertarik mengenal Yesus jika melihat seperti apa kehidupan kita sebagai pengikut Yesus. Demikianlah saudari-saudara pembahasan tentang apa sesungguhnya makna hidup untuk Yesus. Semoga membantu. Salam.